guys, balik lagi nih bareng aku Deraka. Akhirnya ngevlog lagi. Salah berapa ya? 3 minggu, hampir sebulan lagi libur. Oke, aku mau ngucapin selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun ini lebih baik dan mendapatkan yang terbaik aja pokoknya. Kalau aku sih jangan mintanya atau berdoanya atau berharapnya jangan minta dimudahkan sih. Kalau aku sih lebih baik dikuatkan aja. Karena pengertiannya beda sih kalau aku. Oke, kita lanjut dulu. Di video kali ini aku mau bahas apa enaknya ya? Bahas tentang berkendara aja ya. Berkendara dengan sadar, dengan fokus bahwa kalian memang sedang berkendara. Jadi kalian bisa merasakan bukaan gasnya, tutup gasnya, ngeremnya, jaga jaraknya. Kalian bisa melihat sekitar dengan luas, dengan sadar, dengan lebih jelas gitu loh. Karena kalau aku sendiri sih, aku ngalamin yang namanya kayak aku selama naik motor tuh bisa berasa kayak robot. Karena semuanya tuh kayak ada program di otakku, di pikiranku. Terus ketika kayak naik motor itu memicu, nanti programnya jalan bahwa kalau naik motor tuh begini, udah gitu doang, standar. Tapi itu yang bikin kayak nggak sadar gitu loh. Kita ya kayak otomatis aja jalan gitu. Itu yang bisa menyebabkan kecelakaan atau ngerem mendadak tadi, bla bla bla, karena kita hilang fokus sekian detik atau mungkin bahkan mikro detik ya. Karena harusnya menurutku ya, kalau kalian berkendara dengan sadar, dengan fokus, kalian harusnya nggak ngalamin yang namanya ngerem mendadak. Ngerem mendadak kan karena kita kehilangan fokus sekian detik. Jadinya kita langsung pencet rem karena kita kaget melihat di depan. Terus kita nggak bisa mikir cepat gimana bla bla, pikir cepat, kita cuman fokus, refleksnya itu pencet rem ya. Tapi kalau kalian berkendara dengan sadar, kalian akan bisa memposisikan diri di jalan tuh gimana, kayak ini jaga jarak, kanan kiri gimana, kecepatan kendaraan lain gimana, seberapa. Ini aja jalan tuh 60 lah. Tapi rasanya kalau kita sadar, kita akan tahu, kita bisa melihat dengan luas, kita bisa melihat bahwa jalan 60 tapi kok enak gitu loh. Karena kalian sadar, pikiran kalian lebih terbuka, jadi kalian bisa melihat lebih jelas. Begitu juga di kecepatan yang lebih tinggi. Aku pernah nonton video sama baca kenapa pembalap itu fokusnya sangat tinggi dan mereka menyadari bahwa mereka sedang balapan. Karena itu yang dibutuhkan saat balapan, biar nggak kaget, biar refleks mereka tuh nggak yang asal cuman refleks kayak kaget gitu. Jadi mereka bisa mengontrol itu tadi semua. Jadi kalau kalian melihat para pembalap kan misalkan menghindar atau gimana kan, atau mereka misalkan lagi mau nyalip nih kan, dipepet terus habis itu bisa pindah cepet. Itu karena mereka bukan refleks, mereka sadar kalau mereka melakukan itu. Terus kalau dalam penelitiannya ya, kalau nggak salah tuh, mereka tuh waktu balapan tuh nggak yang adrenalin tinggi, mereka tenang. Jadi kalau kalian berkendara fokus dengan sadar, kalian juga akan merasakan ketenangan dalam berkendara itu. Jadi kalian nggak panik, nggak yang kayak nggak yang kayak robot tadi lah aku bilang. Terus efeknya adalah kalian akan melihat itu lebih pelan. Jadi motor kalian atau mobil kalian misalkan speednya sekitaran 250 ke atas, pasti kan ada efek yang kayak tunnel gitu loh, efek yang lama-lama kita fokusnya mengecil gitu kan, yang kita kanan kiri jadi makin ngeblur gitu kan. Nah kalau pembalap itu yang dilihat itu nggak kayak gitu ternyata, karena detak jantung mereka normal, tenang, mereka melihatnya tuh masih kayak di speed normal. Jadi mereka akan tahu gitu, misalnya nyelip segini atau gini, atau mereka refleksnya tuh bukan refleks yang kaget tadi. Dan aku baru tahu, bener ya, pembalap tuh rata-rata detak jantungnya tuh detak jantung normal, bukan yang adrenalin. Kadang kan kita kan
ngalamin yang kalau misalkan kecepatan tinggi adrenalin langsung ikutan naik kan, kayak itu ternyata kita jadi nggak fokus, nggak tenang, jadi kita melihatnya juga ikutan cepet. Tapi kalau pembalap tuh melihatnya seperti normal. Jadi misalkan ini anggap aja ya, ini 300 km per jam, tapi mereka tuh melihatnya seperti kayak gini, pelan gitu loh. Karena ini nyambungnya banyak sih tentang kesadaran ini, karena ini emang harus dilatih sih, nggak bisa yang dalam sehari langsung bisa gitu. Pembalap kan juga latihannya, wah tiap hari latihannya banyak. Tapi kalian bisa latihan ini ya selama kalian naik motor atau naik kendaraan mobil kalian pribadi sendiri. Jadi kalian bisa ngatur nih jaga jarak segini, terus kalau kalian segini tuh harus pencet rem nggak sih? Oh ternyata nggak harus, karena bisa tutup gas, masih jaga jarak masih aman gitu loh. Kalian akan tahu gitu. Kalau kalian cuman kayak tadi mesin otomatis gitu ya, cuman jalan ngegas, pokoknya kayak refleks aja, pokoknya kalian nggak sadar gitu, cuman rasanya lempeng gas rem, itu nanti akan nggak bisa mikir, ibaratnya apa ya, nggak bisa mikir jauh lah. Dan aku baru sadarnya ini 2 tahun kebelakangan ini sih. Jadi kayak ternyata berkendara dengan sadar itu enak gitu loh. Kalian masih bisa kenceng, tapi kalian masih bisa sangat-sangat melihat dengan jelas sekitar kalian. Makanya para pembalap kan fokus matanya tuh kelihatan lah. Kalau kalian misalkan lihat video simpelnya tuh, aku dulu lihatnya MotoGP pas di slow mo, pas mereka pakai visor yang clear ya, pas contoh kayak di kondisi hujan kan pasti mereka pakai visor clear. Kalian lihat matanya tuh fokus gitu, tajam. Dan nggak mungkin dong orang balapan mikirin kerjaan atau mikirin apa atau mikirin pasangan gitu, nggak mungkin dong. Ya kalau meleng segitu ya pasti mereka juga akan bisa berpengaruh di balapannya kan. Jadi ya emang ini harus dilatih sih. Karena aku juga ya ngalamin sendiri lah yang namanya panic braking. Panic braking kita kan kaget karena kita meleng beberapa detik. Itu karena sebabnya apa? Pikiran kita nggak di jalan, pikiran kita nggak lagi sadar di posisi berkendara ini, pikiran kita kemana-mana. Terus caranya biar sadar dalam posisi, maksudnya saat berkendara tuh gimana sih? Kalau aku sih dulu mulainya dengan ngatur nafas. Ya nafasnya dibuat teratur aja, jangan yang cuman kayak auto jalan gitu lah. Ya memang nafasnya auto jalan ya. Cuman kalian merasakan, oh ini aku nafas tarik, terus nanti nafas hembus, tarik, hembus, itu latihan. Nggak harus di motor dulu sih, kalian bisa merasakan itu saat duduk atau saat lagi kerja, lagi di sekolah segala macem. Nah kalau udah latihan itu, terus latihan ya pas naik motor rasain, oh ini stang, ini gas, ini rem, rasain kulit kalian nempel di ini hand grip, kulit kalian nempel di handle segala macam, posisi duduk segala macam, pokoknya rasain deh. Memang nggak bisa yang sehari langsung bisa. Nanti kalian akan kerasa gimana sih nikmatnya berkendara dengan sadar itu. Kalian akan bisa melihat jalanan tuh lebih jelas, lebih terang ibaratnya. Kalian bisa ngeliat kayak slow mo. bener ini nggak bohong. Memang sih pikiran itu kan rame ya, pikiran itu kan kayak monyet kan, loncat sana loncat sini lah. Itu yang kita harus bisa kontrol, kalau enggak kita yang nanti dikontrol. Pikiran kan ibaratnya super mega komputer yang sangat-sangat canggih, otak kita lah. Kalau kita bisa pakai, itu akan jadi bagus kan. Kita punya hardware yang sangat-sangat keren dan software yang sangat keren, yang sangat-sangat canggih lah, yang belum bisa ada yang ngalahin. Cuman kalau kita nggak bisa pakai, kita yang kepake. Dulu tuh ibaratnya ada slogan sih, kamu udah punya smartphone tapi ternyata orangnya masih bodoh. Itu yang nanti akan kitanya yang akan
kayak kepakai gitu loh. Kitanya akan menjadi budak dari smartphone itu. Ya sekarang banyak lah orang yang bisa dibilang serasa budaknya smartphone, karena dikit-dikit ngecek HP, dikit-dikit notif apa yang kita lihat. Itu sebenarnya notifikasi itu menjadikan kita jadi budak sih, karena kita akan sering ngecek kita akan jadi sering ngecek HP kita dengan notif itu. Harusnya kan notif kan cuma menandakan bahwa ini ada pesan atau ini ada tanda atau apalah. Cuman kita jadinya langsung kayak kalau ada notif harus dicek. Padahal sebenarnya dicek nanti kan bisa ya. Cuman kayak reminder aja, ada pesan gitu. Udah gitu doang. Tapi kita merasa kayak pesan itu yang harus kita dahulukan, kita cek. Malah jadi ngomongnya lumayan. Ya aku berlatih sih, nggak yang merasa langsung bener. Aku berlatih gini, udah ini jalan tahun keempat. Emang dibilang susah? Enggak. Cuman ibaratnya kayak kita dorong mobil yang lagi mogok. Pertamanya berat banget, tapi kalau udah jalan, udah enak, mesin udah nyala segala macam. Ibaratnya ya, udah enak. Analoginya sih gitu. Kita kayak dorong mobil yang mogok. Pertamaan berat, tapi kalau udah jalan kan baru bisa. Ya terbiasa karena kebiasaan. Emang harus dilatih. Jadi kita emang harus yang namanya menyadari semua hal sih. Nggak cuma saat berkendara, saat makan, saat duduk, saat ngapain. Kayak kalian misalkan lagi nungguin orang tuh, jangan terlalu mengalihkan perhatian tuh di gadget. Kadang kita kan lari ya. Lari dari dianggap aneh atau dianggap kayak anak hilang, makanya kita pegang gadget atau apalah, sok-sok baca, sok apa. Padahal cuman kita pelarian aja itu, biar nggak dibilang aneh. Padahal sebenarnya nggak aneh juga, cuman tinggal duduk aja nunggu, sadarin nafas atau lihat-lihat sekitar. Itu ada pohon, ada orang duduk, ada meja segala macam, sadari aja. Nanti kalian akan berkendara tuh juga enak gitu. Ini aku jalan, tahu-tahu udah 70, tapi nggak kerasa, kayak tadi masih 60-an. Ternyata ya begini. Kalau aku melihatnya sih kayak gambarnya tuh sangat-sangat jelas, terus kayak lebih slow-mo gitu loh. Nggak yang kayak pas digeber terus kita nggak fokus tuh rasanya kayak cepet, semuanya bergerak cepat. Padahal sebenarnya kalau kita yang tenang, kita yang kontrol, rasanya semua pelan. Ya kayak orang buru-buru kan dia pasti banyak miss-nya kan, karena nggak fokus, karena nggak tenang tadi. Ya sering lah aku pernah ngalamin buru-buru, pasti ada yang ketinggalan atau apalah, atau ada yang kurang, pasti. Gimana? Seru kan? Bahas-bahas tentang apa ya? Tentang gini tuh apa sih namanya? Sadaran lah intinya. Itu seru sih, aku belajar ini juga seru, seneng gitu, tentang perilaku manusia yang nanti bisa masuk ke psikologi lah. Aduh ngomongnya. Terus nanti kalau misalkan mau agak-agak yang lebih ke atas lagi, bahasanya spiritual tuh seru. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jadi semoga kalian bisa berkendara dengan lebih baik, biar nggak nyalahin orang. Kadang aku jengkel sendiri sih, mereka berkendaranya aja nggak sadar gitu, tapi nyalahin orang gitu. Misalnya wah ini ngawur segala macam, kita nggak bisa nyalahin mereka juga, karena kita nggak ikut berkendara di situ. Gimana ya, aku yang bisa kita kontrol kan cuman diri kita sendiri kan. Ibaratnya ini setirku, ini lingkar pengaruhku di sini, ya di setirku doang. Aku nggak bisa nyetir orang lain kan, karena mereka punya setirnya mereka sendiri. Dan aku cuman bisa, namanya tuh lingkar perhatian. Jadi aku cuman bisa memperhatikan aja. Yang kedua, ini tingkatannya tuh ada lingkar pengaruh. Ini contohnya lingkar kemudiku ini namanya lingkar pengaruh, karena yang bisa aku pengaruhi, yang bisa aku kontrol ibaratnya.
Terus yang kedua adalah lingkar peduli. Lingkar peduli itu siapa? Lingkar peduli adalah ketika kita posisinya sebagai penumpang, atau ya pokoknya kita nggak pegang kemudi, cuman kita dalam satu kendaraan. Itu namanya lingkar peduli. Nah, di lingkar peduli itu kita cuman bisa membantu untuk si pengemudi biar lebih melihat sekitar. Contoh misalkan awas di depan segala macam, tapi kan dia nggak pegang stang, dia nggak pegang kemudi. Itu namanya lingkar peduli, karena dia masih mengingatkan awas di depan atau hati-hati segala macam, itu peduli. Tapi kalau udah beda kendaraan, lawan arah atau yang searah gini, itu namanya lingkar perhatian. Ya kita cuma bisa memperhatikan kan, kita nggak bisa terlalu peduli juga ke dia karena kita nggak di dalam satu mobil itu. Masa kita yang begini, awas hati-hati, ya mereka nggak mungkin denger. Mungkin akan denger, cuman kan samar-samar kan. Tapi kan yang bisa denger kan yang satu kendaraan itu. Jadi kita cuma bisa memperhatikan. Jadi kalau misalkan ada orang yang berkendara dengan marah, apa yang namanya, furious, pokoknya marah lah, jengkel, terus nyalain semua orang, itu pikirannya tuh pingin mempengaruhi pikiran orang lain, maksudnya mempengaruhi kemudi orang lain. Jadi dia tuh pingin semuanya tuh dia setirin gitu loh, semuanya tuh harus kayak dia. Ya nggak bisa dong. Ya memang aku dulu awal-awal ya masih muda lah, SMA gitu, jengkel gitu misalkan kayak ada angkot atau apa. Tapi lama-lama dipikir-pikir, kalau kamu nggak capek mau ngingetin mereka terus sih nggak apa-apa ya, silahkan ya. Kayak misalkan bang awas hati-hati, atau kayak minta, atau bahkan sampai marah-marah gitu ya, sampai. Tapi lama-lama dipikir capek juga sih. Katakanlah ada 1000 angkot 1000 driver angkot atau 1000 pengendara yang ngawur, apakah kamu akan selalu mengingatkan terus? Atau lebih baik kamu mengontrol diri kamu untuk nggak marah, dan kamu lebih baik mengontrol diri kamu untuk berkendara dengan yang baik? Lebih enak mana? Buang-buang tenaga dan waktunya sangat-sangat berbeda jauh. Efeknya sangat-sangat berbeda jauh. Lebih enak yang ngontrol lingkar kemudimu sendiri kan. Jadi segitu dulu deh guys. Kita juga sama-sama belajar. Ini pun aku juga pasti masih akan selalu belajar sampai mati. Aku akan selalu belajar sampai mati, pokoknya sampai berhenti akhirnya. Ini sekecil, masih sangat-sangat kecil dari hal yang sangat-sangat banyak di semesta ini, tentang berkendara, efeknya segala macam, bla bla bla, banyak ternyata pokoknya. Oke, jadi sekian dulu buat video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah support aku selama ini. Wah, kayaknya udah mau ngisi di depan. Thank you banget buat kalian yang udah support aku selama ini. Thank you banget buat kalian juga yang udah nonton video ini sampai habis. Jikalau video ini bisa bermanfaat bagi kalian dan teman-teman kalian, silahkan di-share dan jangan lupa di-klik tombol like-nya. Jika enggak, klik tombol dislike-nya. Terus itu aja dulu deh. And see you guys on the next video. Bye bye.